Baik, selamat malam semua. Selamat. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Dr. Kamelus Deno Kamelus, maaf resminya, SHMH. Ini tim yang ini semua tim kemenangan Deno Madu tingkat kabupaten yang juga saya hormati dan saya banggakan. Ise ende atau mangone kemaho atau memanglaku. Saya perkenalkan diri dulu. Saya ini bernama Agustinus Kabur. Main aku mendampingi Krai Ho atas perintah Partai Demokrat. Partai Demokrat mendukung lagi Pak Kamelus dan Pak Victor ini menjadi bupati dan wakil bupati untuk periode yang kedua. Karena apa? Karena Demokrat menilai mereka ini sangat berhasil, sudah sukses memimpin Manggarai ini, menyelenggarakan pembangunan, menyelenggarakan pemerintahan, membina kehidupan kemasyarakatan selama 4 tahun ini. Penilaian itu ini berdasarkan kami lihat sendiri oleh Demokrat, didukung oleh bukti dokumen yang ada baik di kabupaten, di provinsi dan di Jakarta, sesuai dengan jenjang pemerintahan ini, ya, tersimpahlah dokumen-dokumen yang menggambarkan kesuksesan Pak Kamelus ini dalam 5 tahun berlalu. Demokrat melihat itu, karena itu kalau Pak Deno ini berhasil, maka Partai Demokrat berterima kasih. Karena apa? Karena Demokrat ada di dalamnya. Maka dengan berterima kasih kepada Deno Madu, Partai Demokrat mengusung lagi mereka ini untuk periode yang kedua yang berlangsung dari 2021 sampai dengan 2025 nanti. Demokrat dari hasil penelitian survei yang dilakukan itu salah satu dasar juga, ya. Maka Demokrat bisa memastikan Deno Madu ini akan keluar lagi sebagai pemenang. 4 tahun lalu saja menang, walaupun mereka belum terlalu banyak hasilnya, apalagi sekarang ini pasti lebih menang lagi, artinya lebih banyak perolehan suaranya. Kenapa? Karena sudah nampak perbuatan mereka, perbuatan hasil kerja mereka kita lihat dan kita saksikan. Maka orang Manggarai di dalam penelitian ilmiah menyangkut tipologi orang Manggarai termasuk orang masyarakat yang tahu membalas jasa dan tahu melihat, menyaksikan apa yang orang buat terhadap dia, tidak akan lupa, malah sampai 7 turunan. Ini hasil penelitian, karena itu jangan ragu-ragu lagi, ini pasti menang lagi. Prestasi yang pertama itu adalah Manggarai keluar. Olokan Manggarai tercatat sebagai Beokolope, kabupaten tertinggal dalam segala hal. Maka hasil kerja mereka, keluarlah Manggarai ini sebagai kabupaten tertinggal. Itu karena hasil-hasil kerja. Tentu dengan sebahasan Partai Demokrat karena ada di dalam dokumen itu, cengkol tebal. Tidak bisa kita baca. Mungkin ada yang penting-penting nanti akan Pak Kamelus ceritakan. Ini sudah terbukti dan ini ada di dokumennya sampai di pemerintahan pusat. Prestasi yang kedua adalah Pak Kamelus ini sebagai bupati yang tidak ada korupsi sedikit pun di Kabupaten Manggarai ini selama 4 tahun terakhir. Tidak ada pegawai, apalagi berkiru di sesua yang makan uang rakyat. Uang rakyat ini sudah, uang pembangunan ini sudah sedikit. Sumpah dia adalah tidak mungkin dimakan lagi oleh pegawainya, apalagi oleh berkirun. Dan terbukti artinya ada semua dokumennya. Yang ketiga, dalam mengelola uang-uang yang sedikit ini, ya, terbukti tidak ada 1 sen pun yang menguap tanpa bekas. Artinya uang itu betul-betul digunakan untuk pembangunan dan hasilnya dirasakan.
dan uang yang sedikit itu dibagi lebih banyak untuk kepentingan rakyatnya daripada untuk kepentingan pegawai-pegawai atau belanja rutin. Yang terakhir, Pak Kamilus ini bupati yang merakyat. Terutama Demokrat melihat dan harap Demokrat minta supaya ini dia lanjutkan ini kepemimpinan ini. Merakyatnya itu antara lain dia melakukan atau istilahnya berkantor di desa. Berkantor di desa dengan maksud ayah ngoptek digai. Kadang-kadang kepala desa gua ABS pandai laporan asal bapak senang. Boleh gitu gak bagi-bagi BLT sio raskin sio manga laporan uni ukur kepala desa tahu uni ukur apa tahu so bagi apa so. Dia turun berkantor di desa dengan maksud melihat sendiri dan mendengar sendiri. Kalau melihat sendiri dan mendengar sendiri berarti apa? Tentu matanya tidak buta dan telinganya tidak tuli. Itu merakyatnya dia. Banyak bukti-bukti bahwa orang ini memperhatikan masyarakat di Deo-Deo. Antara lain itu, toko itu lon. Malam dia mengawai supaya dia rasakan susahnya air minum. Berarti dia mencari solusi. Dia mengang ikan itu, dia rasakan lah bagaimana penderitaan. Memang dasar orang petani, be. Sehingga dia tidak kaget, dia tidak heran bersatu toko lonto, onelosia apa, be. Inilah orang ini menurut kacamata Demokrat, dan kepemimpinan seperti inilah yang wajib dipertahankan. Tapi ada sifat yang jelek itu saya lihat. Orang baik juga payah juga. Pak Kamilus ini dalam catatan kami sangat prihatin dengan orang-orang yang kesulitan. Misalnya, ya mungkin ada dari sini, saya lihat mukanya tadi. Ada pegawai negeri seorang Seng Olope, itu zaman dia. Lalu dipecat karena korupsi. Lalu mereka berjuang menurut hukum, lalu hakim memerintahkan untuk aktifkan kembali. Bupati Kamilus Deno lah yang kasihan, jatuh hatinya terhadap penderitaan pegawai-pegawai ini. Kenapa? Dia tahu ada pegawai yang dipecat ini anaknya sedang kuliah, anaknya banyak, istrinya sakit, anaknya sakit. Dia melihat itu, maka dia berani mempertaruhkan kredibilitas jabatan dan gengsinya. Dia tidak gengsian orang ini, mempertaruhkan gengsinya. Angkat lagi mereka ini. Di tempat lain tidak ada. Di kabupaten lain tidak ada, walaupun status mereka itu hanya bupati ini. Luar biasa. Bahkan, tapi menurut saya ini tidak boleh dilakukan lagi. Loh. Orang yang mau bangkrut dan kesulitan bayar pajak, dia bela lagi. Dia bantu mencari solusi orang-orang yang harus membayar pajak. Dia bantu. Ini kan membayar pajak kan sebetulnya supaya uang ini kan untuk negara kan.